Hai minasan konnichiwa, kembali dengan Nippon Time. Hai, kita belajar lagi. Di video kali ini kita melanjutkan kegiatan membaca berita lagi ya minasan, berita yang versi mudahnya gitu ya, bisa dipahami. Ya, tetap saya ingatkan bahwa membaca ya salah satu cara untuk memperbanyak kosakata ya minasan ya. Hai, dan mengingat bunpo-bunpo yang sudah dipelajari begitu bisa muncul di berita gitu ya, bagus ya untuk hafalan gitu ya. Oke, tema kita kali ini adalah, oh ya minasan, nanti di akhir ada kuis, jadi sambil diingat-ingat ya. Nanti ada kuis kanji, kosakata gitu ya. Hai, supaya ada tantangan gitu ya. Oke, judulnya adalah Kyuryo wo smartphone no apuri de harau koto ga dekiru. Itu judul berita hari ini minasan. Oke, saya artikan per kata dulu ya. Kyuryo di sini artinya gaji ya. Kyuryo itu gaji minasan. Kyuryo gaji. Kemudian smartphone ini ya smartphone ya. Smartphone itu smartphone. Smartphone no apuri. Nah, apuri ini aplikasi artinya minasan. Hai, aplikasi di smartphone atau di HP kita itu bahasa banyak apuri. Apuri de harau koto ga dekiru. Harau ada yang tahu ya artinya, yaitu membayar ya. Harau itu artinya membayar. Ya, kemudian koto ga dekiru. Ya, ini kan artinya bisa ya. Oke, sekarang kita artikan semuanya ya. Kyuryo wo smartphone no apuri de harau koto ga dekiru. Jadi diartikan dari sini, bisa membayar. De di sini artinya dengan menggunakan minasan. Partikel de salah satunya adalah untuk menyatakan alat yang digunakan atau aplikasi atau via yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Termasuk di sini ya. Berarti ini aplikasi atau via. Via itu masuk melalui apa gitu ya. Jadi bisa membayar melalui atau dengan menggunakan aplikasi smartphone. Membayar apa? Yaitu membayar gaji. Berarti bisa membayar gaji menggunakan aplikasi smartphone. Itu maknanya kurang lebih ya minasan. Di sini ada pola kalimat nih, harau koto ga dekiru. Sebelum koto ga dekiru ini kan pola kalimat ya minasan. Koto ga dekiru kan artinya bisa ya. Di sini. Hai. Ini kan pola kalimat. Sebelum koto ga dekiru itu kan kata kerja bentuk kamus gitu ya. Kata kerja kamus tambah dengan koto ga dekiru atau dekimas. Itu kan pola yang menyatakan mampu gitu ya. Menyatakan kemampuan. Menyatakan saya enter kok nggak mau dia. Menyatakan kemampuan kan ya. Hai, jadi muncul di sini bunpo itu ya di Minani Honggo 1 nih masihan minasan ya. Hai, jadi kata kerja bentuk kamus tambah koto ga dekiru yang ini ya, kasusnya di sini menyatakan kemampuan. Hai. Oke, itu judulnya ya minasan. Jadi bisa membayar melalui aplikasi smartphone yaitu membayar gajinya. Lanjut ke isi beritanya ya. Segi. Kyonen 国の規則が変わって会社などは給料をスマートフォンのアプリで払うことができるようになりました。Oke, kyonen ini artinya ada yang tahu ya? Hai, ada tahun lalu ya artinya minasan. Kyonen itu tahun lalu. Kyonen tahun lalu. Kuni no kisoku ga kawatte. Oke, kuni negara. Kisoku ini artinya aturan minasan ya. Hai, jadi kisoku itu aturan. Kuni no kisoku berarti aturan negara. Ga kawatte. Ini artinya dari kata kawaru. Kawaru bentuk kamusnya berarti bentuk masnya kawarimas. Artinya berubah minasan. Kawarimas, kawaru berubah ya. Jadi tahun lalu peraturan pemerintah itu berubah. Kawatte kaisha nado wa kyuryo smartphone no apuri de harau koto ga dekiru you ni narimashita. Oke, kaisha nado wa, kaisha ini kan perusahaan ya, perusahaan dan sebagainya. Nado berarti selain perusahaan pun ada juga mungkin yang akan mengikuti membayar dengan smartphone, membayar gaji minasan. Kaisha nado wa kyuryo smartphone no apuri de, dengan menggunakan aplikasi smartphone, harau koto ga dekiru. Ini yang sama dengan yang tadi ya, bisa membayar apa? Gaji gitu ya melalui aplikasi smartphone. Jadi perusahaan dan lain sebagainya itu mampu membayar gaji atau bisa membayar gaji dengan menggunakan aplikasi smartphone. Terus di sini ada pola dekiru yo ni narimashita. Nah, ini pola kalimat ini. Ya, sebelum yo ni narimashita itu adalah kata kerja kamus minasan.
kata kerja kamus. Kotoga dekiru, dekiru ini berarti kata kerja kamus tapi yang bentuk kanoke, bentuk kemampuan. Bentuk kemampuan saya sudah desu ne. Kemampuan ditambah yoni narimas. Ini maknanya menjadi bisa. Menjadi bisa. Saya letak di bawah ini ya. Nah, yang digunakan adalah kata kerja bentuk kamus, tapi bentuk kemampuan atau kanoke. Minasang di video saya lupa ada khusus kanoke atau enggak gitu ya. Nah, di sini kata dekiru itu masuk kategorinya kanoke minasang. Jadi bisa digunakan dengan yoni narimashita gitu ya. Kanoke itu misalnya kan di sini contohnya kata harau, ini kan bentuk kamus biasa ya. Harau itu bentuk kanoke kan jadi haraeru. Bunyi u-nya diganti e, atau kalau haraimas berarti bunyi i-nya diganti e, kanoke. Silahkan dicek di video saya, sebenarnya sudah ada bentuk kanoke. Terus kemudian kanoke itu dirubah ke kamus, kemudian ditambah yoni, narimas atau narimashita, itu menjadi bisa. Jadi maksudnya yang dulunya nggak bisa, sekarang jadi bisa, itu gunakan yoni, narimas atau narimashita. Gitu ya, misalnya, mukashi dulu gitu ya, nihongo ga hanasemasu. Nah, hanashimasu itu kan masih bentuk aktif biasa ya. Bentuk kemampuannya kan hanasemasu, ya su-nya jadi se. Itu kan kanoke ya. Ya mukashi wa nihongo ga hanasemasen deshita. Ya, dulu nggak bisa bahasa Jepang, nggak bisa ngomong bahasa Jepang. Ima wa dang-dang, perlahan-lahan nihongo ga hanaseru. Jadi hanasemasnya jadi hanaseru, dirubah ke kamus hanaseru ni narimashita. Menjadi bisa berbahasa Jepang. Ini contohnya saya tulis sekalian ya di sini ya. Contoh yang lebih mudahnya mungkin dang nihongo ga hanaseru yoni narimashita. Berarti artinya apa? Perlahan-lahan menjadi bisa berbicara bahasa Jepang. Nah, ini pola kalimatnya ya, minasang ya. Jadi, kalau di sini berarti diartikan menjadi bisa membayar menggunakan aplikasi, membayar gaji ya, objeknya di sini, membayar gaji dengan aplikasi smartphone. Jadi, yang dulunya nggak bisa, sekarang jadi bisa. Nah, itu pola yang digunakan yoni narimas atau yoni narimashita. Gitu ya. Hai, terus kita lanjutkan. Kuni wa sengetsu PayPay no apuri de kyūryō o haratte mo ii koto ni shimashita. Ini pola baru lagi nih minasang ya, koto ni shimashita. N4 sudah muncul sih. Kuni wa negara, maksudnya Jepang ya yang dimaksud mereka, negara mereka sendiri. Kuni wa negara, sengetsu, ya sengetsu tahu lah ya. Bulan lalu gitu ya. Saya tulis di sini, bulan lalu. Sengetsu PayPay no apuri de kyūryō haratte mo ii koto ni shimashita. Ya. Koto ni shimasu ini satu pola kalimat minasang. Koto ni shimasu ini berarti artinya menentukan, memutuskan pola kalimat ini. Ya, sebelum koto itu kalau kata kerja dia harus kamus gitu ya. Futsuke sih sebenarnya bisa. Tapi kebanyakan soda nih, soka bentuk kamu futsuke nih. Hai. De kuni negara bulan lalu PayPay no apuri de dengan menggunakan aplikasi PayPay, itu nama aplikasi PayPay. Kyūryō haratte mo ii. Kata kerja bentuk T ditambah mo i, ini kan artinya boleh kan ya minasang? Masih ingat ya kata kerja bentuk T tambah mo i? Ini kan artinya boleh ya. Jadi memutuskan. Jadi negara gitu ya, bulan lalu memutuskan gitu ya. Jadi negara itu memutuskan boleh membayar gaji melalui aplikasi PayPay. Itu maksudnya ya. Jadi negara memutuskan untuk membolehkan membayar gaji menggunakan aplikasi PayPay. Itu makna keseluruhannya ya, minasang. Hai, daijoubu desu ka? Oke ya, sampai sini. Lanjut ke baris berikutnya. PayPay no kaisha wa 25 日働いている人の中で希望する人に9月の給料の一部をアプリで払いました。Gitu ya. Jadi perusahaan PayPay gitu ya. Nah,
biasakan kalau di sini ada kata kerja, minasang, biasanya subjeknya baca dulu, kemudian langsung diartikan dari belakang tuh bisa, ya. Jadi perusahaan PP gitu ya, membayar Haraimas kan tadi masih ingat ya, telah membayarkan melalui aplikasi Ichibu ini artinya sebagian ya. Sebagian Kyuryo gaji, sebagian gaji Kugatsu bulan 9. Jadi Kaisha PP itu telah membayar dengan aplikasi sebagian gaji bulan 9. Terus ini ya, baru ke sini, dari ke belakang juga nggak apa-apa langsung ya. Kepada, ini nicknya kepada orang-orang, Kibo ini yang berharap minasang, atau menginginkan. Saya artikan ya, berharap atau menginginkan. Itu arti Kibo shimasu. Hai. Nggak muat ya, di bawah saya letak ya, nggak apa-apa. Ini kebusias menginginkan. Jadi membayar kepada orang-orang yang menginginkan atau berharap, maksudnya yang memang mau gajinya dibayar melalui aplikasi, maksudnya gitu. Di nonakade ini hatarai teiru hito nonakade ini maksudnya nakade ini diantara minasang. Ya, jadi kepada orang yang berharap atau menginginkan diantara orang-orang pekerja atau diantara pegawai-pegawai si PP itu pada tanggal 25. Gitu. Jadi PP itu ya kaisanya telah membayar melalui aplikasi sebagian gaji bulan 9 kepada orang-orang yang menginginkan di antara pekerja atau di antara para pekerjanya ya pada tanggal 25. Itu maksud dari kalimat ini gitu ya. Hai, kita lanjutkan ya. Apuri ni kyuryo ga hairu to ginko kara okane o dasanakute mo ii gitu ya. Dasanakute mo ii sugu ni smartphone de kaimono nado ga dekimasu. Oke. Apuri ni melalui aplikasi atau di aplikasi kyuryo ga hairu to, ini ingat minasang, kata kerja bentuk kamus ketemu to ini kan diartikan kalau ya. Kalaunya itu ada semacam makna otomatisasi ya. Jadi sebab akibat hasil perbuatan orang tuh pasti gitu ya. Jadi apuri ni kyuryo ga hairu to, kalau hairu kan masuk ya. Jadi kalau apanya masuk situ gaji. Kalau gajinya masuk melalui aplikasi atau di aplikasi begitu, ginko kara ya dari bank, okane o dasanakute mo ya. Dashimasu ini artinya mengeluarkan. Ya. Dari pihak bank tidak mengeluarkan pun atau tidak perlu mengeluarkan pun, ini kata kerja bentuk nai minasang. Ketemu temo, nainya jadi ku, i-nya hilang. Dasanai jadi dasanakute mo, artinya meskipun, walaupun ini yang diartikan kata kerja bentuk nai ketemu temo ini berarti yang tidak perlu atau tidak usah. Yang artinya tidak perlu, tidak usah. Berarti di sini tidak perlu atau keperluannya atau tidak mengeluarkan pun ya, kita artikan pun aja lah ya, biar gampang lah ya minasang. Pun aja lah ya. Berlebih mudah di sini kurang cocok kayaknya, tidak mas. Jadi ginko kara dari bank, okane o dasanakute mo tidak mengeluarkan uang pun gitu ya. Maksudnya kita tidak mengambil uang dari bank sekalipun, minasang maksudnya seperti itu. Ginko kara okane o dasanakute mo, meskipun kita tidak mengeluarkan uang dari bank, maksudnya datang ke bank atau ngambil ke ATM gitu maksudnya. Suguni smartphone de kaimono nado ga dekimasu. Ya, suguni ini segera gitu kan ya. Segera smartphone de dengan smartphone kaimono ga dekimasu. Kaimono nado ga dekimasu, bisa belanja dan macam-macam. Nado ini kan artinya dan lain-lain. Jadi kalau uangnya sudah masuk aplikasi ya tidak perlu ngambil uang di bank atau ya dari ATM misalnya contohnya, tapi bisa segera belanja melalui smartphone gitu ya. Hai, itu dari kepraktisan aplikasi tadi. Terus kita lanjutkan. Apuri de kyuryo moratta hito wa ya. Kita artikan dari sini ya. Apuri de kyuryo moratta hito wa, orang-orang yang morata ini kan menerima minasang. Dari kata moraimas ini sudah menerima berarti bentuk lampau. Orang-orang yang menerima gaji di aplikasi atau dengan menggunakan aplikasi. Nah, kalau ada tanda buka kurung seperti ini minasang, ini tanda buka kurung bahasa Jepang seperti itu ya. Kita harus nanti tutup kurungnya dan cari kalimat setelahnya. Kita harus mengartikan dari belakang.
Misalnya di sini ya, apuri de kyuryo morata hito wa nani 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 panjang to hanashimashita. Gitu, berarti kita ngartikan dari sini. Orang-orang yang menerima gaji dengan aplikasi, hanashimas artinya apa? Ya, boleh mengatakan, boleh berbicara ya. Kalau di sini saya ngartikan mengatakan lebih pas ya. Jadi orang-orang yang menerima gaji dari aplikasi atau dengan aplikasi mengatakan, barulah kita mulai dari sini minasang, mengatakan Maitsuki gomang eng hairuyo ni shimashita. Gitu ya. Maitsuki setiap bulan gomang eng itu berarti sekitar 50.000 yen, berarti kalau di Jepang kan itu 5 juta minasang, 50.000 yen. Gomang eng hairuyo ni shimashita. Jadi si orang-orang yang menerima gaji dari aplikasi itu mengatakan bahwa yo ni shimashita ini artinya apa ya? Memilih juga sih ya. Sama dengan yang tadi, memilih supaya gajinya itu masuk ya, hairu masuk sekitar 5 yen di setiap bulan. Jadi nggak full gaji, minasang, kan tadi sudah dijelaskan di atas ya, ichibu sebagian. Di sini masih ingat tadi? Ichibu bukan semuanya, gaji tidak semua masuk aplikasi gajinya enggak ya. Jadi ichibu, nah si orang ini yang mengatakan dia 5 yen yang dimasukkan ke dalam aplikasi uangnya gitu ya. Oke, seperti itu. Baru lanjutnya, okane o ikura tsukatta ka wakariasui no de tsukai suginai you ni dekiru to omoimasu. To hanashimashita ya. Oke, okane o ikura tsukatta ka ya, uang ikura berapapun, tsukatta ka atau berapa ya, bukan berapapun. Uang berapa tsukatta ka yang dipakai, sukaimasu kan memakai atau menggunakan juga bisa. Jadi berapa uang yang dipakai? K di sini ini nggak pertanyaan ya minasang. Ini pelengkap dari ikura ini. Karena ada kata ikura, mau nggak mau di sini ada K. Ini pelajaran irodori ada nih untuk GFT Basic. Okane o ikura tsukatta ka. Jadi berapakah uang yang telah digunakan? Wakariasui no de. Wakariasui. Ini wakariasui ini juga untuk GFT ada tuh. Jadi ini penting latihan bacanya. Wakariasui ini juga pola kalimat dari kata wakarimas dan yasui, mudah dipahami. Wakarimas itu mudah, dipahami. Yasuinya itu pola kalimat mudah. Jadi masnya dibuang minasang. Wakariasui no de kan karena ya di sini. Hai. Jadi karena mudah dipahami gitu ya, berapa uang yang kita gunakan ya, kembali ke sini. Kita gampang ngeceknya, maksudnya gitu ya, wakariasui no de dari wakarimas, masnya dibuang tambah yasui, itu artinya mudah dipahami. Tsukai suginayo ni dekiru to omoimasu ya. Menurut saya, ini menurut atau saya pikir juga bisa, menurut saya gitu ya. Kemudian di sini bisa sukai suginai. Ini apa namanya ya? Tidak memakai berlebihan atau menggunakan berlebihan. Nah, itu dia. Ini juga pola kalimat nih, minasang. Pola kalimatnya itu kata kerja kamus ditambah dengan sugi nai. Berarti artinya tidak berlebihan melakukan apa gitu ya. Hai. Jadi sukai suginayo ni dekiru to omoimasu. Menurut saya atau saya pikir bisa mengusahakan, yoni ini berusaha ya. Supaya lah boleh juga atau berusaha supaya tidak berlebihan melakukan, atau di sini kan menggunakan ya, supaya tidak berlebihan dalam menggunakannya. Menggunakan apa? Menggunakan uang. Gitu minasang. Jadi intinya aplikasi itu bisa mengontrol berapa pengeluaran kita dengan uang dia yang batasi masuk ke aplikasi 5 yen. Itu dia juga bisa yang masuk kan 5 yen ya. Nggak coba banyak juga gitu ya. Dia dibatasi 5 yen. Kemudian bisa gampang ngecek dipakai untuk apa aja gitu ya. Jadi bisa intinya berhemat sih ya. Orang Jepang kan so desu ne. Berusaha untuk sangat menghemat ya minasang. Karena kan serba mahal gitu ya. Ya kita juga harus ngikutin gitu ya. Kalau bisa berhemat ya kenapa tidak. Oke, lanjut baris terakhir. au Pay ya Rakuten Pay nado no kaisha mo ya jibun tachi no apuri de kyuryo o harau koto ga dekiru you ni shitai to kangaete imasu. Jadi
APay ini nama AUPay ini nama perusahaan-perusahaan pembayaran elektronik minasan mobile. Kalau di Indonesia mungkin ada OVO, Dana dan sebagainya. Di Jepang ada AUPay dan Rakuten Pay. Itu kaisa-kaisa seperti itu pun di sini ya. Perusahaan-perusahaan seperti Rakuten Pay, AUPay pun gitu ya. Nah, ini di sini ada Kangai Teimas. Kita ngartikan dari sini minasan. Kangai teimas ini kan artinya bisa diartikan berpikir kan ya. Berpikir. Jadi si kaisa-kaisa ini, dua ini dan lain sebagainya, nado ada nado kan ya. Berpikir gitu ya. Nanti kan di sini. Jibun tachi no apuri de ya. Dengan aplikasi sendiri, maksudnya aplikasi sendiri ini aplikasi mereka-mereka, AUP punya aplikasi sendiri, Rakuten punya aplikasi sendiri. Dengan aplikasi mereka-mereka sendiri itu Kyuryo harau koto ga dekiryo ni shitai to kangai temasu. Mereka berpikir atau perusahaan berpikir ingin supaya bisa. Ini dekiryo ni tadi sudah ya, supaya bisa. Supaya bisa, ingin, ini inginnya di sini shitai. Ingin supaya bisa juga membayar gaji dengan aplikasi mereka-mereka sendiri. Maksudnya seperti itu. Nah, pola kalimatnya di sini yoni shitai ini berubah lagi ya. Yoni shimasu dengan yoni narimas beda minasang. Saya buat di sini ya. Kata kerja kamus atau nai juga bisa. Ini irodori ada nih minasang. Pola kalimat ini untuk GFT. Yoni shimas. Nah, ini artinya beda dengan yoni narimas tadi ya. Kalau yoni narimas kan menjadi bisa. Kalau ini komitmen, berusaha supaya. Nah, itu dia. Jadi kalau ini berarti mereka berpikir ingin supaya bisa gitu ya. Mereka tuh ingin berusaha supaya bisa perusahaannya itu membayar juga dengan aplikasi mereka sendiri. Jadi keinginan mereka gitu ya, usaha mereka untuk melakukan itu. Itu maksudnya ya. Jadi jibun tachi no apuri de kyuryo haru koto ga dekiryo ni shitai to kangai teimasu. Hai. Itu ya inti ceritanya, menarik sih ya minasan. Kore omoshiroi desu ne, kekko. Jadi membayar gaji pakai, ini bukan mobile banking dari bank apanya, bukan ya. Kalau di kita kan jelas ya kebanyakan sudah pakai gaji ya hampir semua lah ya. Gaji sudah ditransfer bank dan kita bisa lihat di aplikasi mobile banking kita. Nah, ini enggak, ini dari aplikasi bukan dari bank tapi pihak perusahaan sendiri kan punya aplikasi. Kalau yang memang misalnya nih OVO ataupun Dana itu perusahaannya membayarkan gaji sebagian ke aplikasi, sebagian ke bank, gitu maksudnya. Gitu ya. Hai. Oke, daijoubu desu ka? Kita masuk ke quiz ya, minasan. Hai, quiz desu ne. Hai. Kita masuk ke quiz. Oke. Pertama kosakata gaji. Ya, bahasa Jepang gaji yang mana minasan masih ingat apakah yang kyuryo, apakah yang B, kyuryo atau yang C, kyuryo. Yang manakah jawabannya? Mirip-mirip bunyinya ya, panjang pendeknya saja ini. Ya, gaji adalah yang B ya, minasan panjang dua-duanya. Kyuryo desu ne. Hai, ini salah, B, C juga salah. Jadi jawaban yang B yaitu kyuryo, panjang dua-duanya, artinya gaji. Next, smartphone atau HP ya, smartphone. Yang mana minasan apakah yang sumatofon atau B, sumatofon atau C, sumatofon. Hai, yang manakah jawabannya? Hai, so desu ne. Sumatofon ne. Ya, untuk smartphone itu yang panjang ma-nya ya, sumatofon desu. Hai, lanjut membayar. Yang mana? Apakah kawaru, harau atau hairu? Membayar. Ya, ini gampang ya. Hai, so desu ne. Membayar itu yang B ya, harau atau bentuk masnya haraimas. Kawaru artinya berubah. Tadi ada juga kawate, bentuk T-nya ya. Kemudian hairu tadi juga sudah masuk artinya ya. Masih ingat ya? Masuk. Jadi harau membayar. Oke, coba gantian. Ini bahasa Jepangnya dashimas artinya apa? Apakah A mengeluarkan atau B menerima atau C menggunakan? Hai, ini juga gampang ya. Dashimas tadi sudah ada ya contoh kalimatnya, artinya mengeluarkan desu ne. Hai, menerima apa minasang? Menerima ya moraimas ya, moraimas menggunakan tsukaimas. Ini tsukaimas.
Oke, lanjut. Gobang sengetsu apa artinya? Apakah minggu lalu, bulan depan, atau bulan lalu? Sengetsu. Hai, so desu ne. Sengetsu artinya bulan lalu ya. Berarti shi jawabannya ya minasang ya. Kalau bulan depan apa bahasa Jepangnya bulan depan? Hai, raigetsu desu ne. Raigetsu. Minggu lalu senshu desu ne. Hai, senshu. Raigetsu bulan depan, kemudian bulan lalu sengetsu. Hai, berikutnya baca kanji 6. Rokubang ini kanji apa minasang bacanya? Apakah ichibang yang maigetsu atau maitsuki atau maizuki? Hai, yang mana jawabannya? Hai, so desu ne. Kotae wa B desu ne, yaitu maitsuki. Maitsuki artinya setiap bulan ya. Maitsuki setiap bulan artinya minasang ya. Hai. Bukan maigetsu nggak ada, maizuki juga nggak ada ya. Hai. Sugi 7, nomor 7. Ini ada kibo ya. Artinya apa kibo? Apakah bisa, aturan, atau harapan? Kibo. Hai, so desu ne. Kibo itu harapan ya, minasang, atau tadi keinginan juga bisa ya. Kibo desu ne, itu bahasa Jepangnya harapan, kibo desu ne. Aturan tadi masih ingat minasang? Ya, kisoku ya, bahasa Jepangnya kisoku itu aturan, bisa dekiru gitu ya. Hai, jadi harapan itu kibo. Lanjut, hachibang kanji apa ini bacanya? Apakah araimas atau omoimas atau sukaimas? Hai, so desu ne, ini kanji ya, jawabannya yang B ya minasang, yaitu omoimasu ne. Hai. Artinya berpikir. Araimas ini di sini nggak ada sih, nggak ada muncul tadi. Ini kanjinya saya tulis saja nggak apa-apa ya. Hai, araimas. Loh, kok nggak muncul? Hai, araimas artinya mencuci. Ini kanjinya. Kemudian sukaimas tadi ada ya, muncul sukaimas. Ya, ini kanjinya. Sukaimas artinya menggunakan atau memakai juga bisa ya. Hai, jadi omoimas. Berpikir atau menurut saya gitu ya, artinya omoimas. Hai, kyubang kanji apakah ini minasang? Hai, apakah hanashimasu, B keshimasu, atau C kashimasu? Hai, so desu ne. Jawabannya ada yang ya, yaitu adalah hanashimasu. Artinya apa? Berbicara nih, hanashimasu. Keshimasu saya tulis kanjinya, keshimasu. Hai, ini kanji keshimasu artinya memadamkan, minasang. Keshimasu atau mematikan. Ini kanji kashimasu, kashimasu. Ya, ada yang tahu kashimasu artinya? Ya, meminjamkan ya. Ini kanji meminjamkan, kashimasu ne. Hai. Oke, soal terakhir nomor 10. Hai. Kanji apakah ini? Ichibang ada gisoku, B ada kisoku, atau C kizoku. Hai, ini gampang ya. Tadi ada di kotoba juga, ada di kosakatanya. Hai, ini kanji B desu ne, yaitu kisoku ya. Minasang ini kanji kisoku. Artinya apa kisoku? Aturan atau peraturan gitu ya. Hai. Oke, minasang, owarimashita. Jadi membaca berita sambil ada kuisnya tipis-tipis ya. Hai, supaya ada yang diingat gitu ya. Minasang nggak lupa semuanya. Maunya kuis bunpunya ada juga tadi ya. Hai, lupa. Nah, lain kali ya minasang. Hai, itu dia belajar membaca kita atau kegiatan membaca kita, membaca berita. Mudah-mudahan bisa meningkatkan kemampuan bahasa Jepang minasang semua gitu ya. Dan ya bisa ya meningkatkan kecepatan membaca juga untuk nanti jika ada soal dokai di ujian JLPT maupun JFT, terutama JFT Basic A2, JLPT N4, atau yang mau beralih ke N3, yang udah punya N4 mau beralih N3, itu bisa latihan menggunakan media berita ini supaya lebih mantap lagi gitu ya minasang. Hai, oke, otsukare sama des. Sampai bertemu di video kegiatan membaca berita berikutnya ya minasang. Hai, ja otsukare sama des. Bye bye.